Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirza Lutfi dari Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Blora. Hari ini saya akan melakukan praktek pasca observasi dengan Bapak Udin Henry Santoso, guru geografi. Kemarin kita sudah melakukan observasi dan pra observasi. Kita mulai Pak Udin. Pak Udin, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran pada saat observasi? Untuk perasaan tentunya lega ya, karena biasanya kalau disupervisi itu namanya supervisi ada unsur tegangnya ya. Walaupun mungkin teman sendiri tetap ada unsur tegang. Kemudian juga saya senang karena anak-anak belajar dengan baik, mengikuti pelajaran dengan baik, bersemangat, juga mereka aktif dalam kegiatan itu. Berarti lega ya Pak? Karena memang kalau di supervisi itu ya seperti Pak ya. Saya juga sama Pak. Kalau di supervisi ya deg-degan. Terus apakah pembelajaran yang Bapak Udin lakukan ini sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan? Ya. Untuk kegiatan pembelajaran alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana yang sudah saya buat di modul ajar dan coba saya terapkan di kegiatan pembelajaran, dan alhamdulillah sudah sesuai karena memang tolok ukurnya ketercapaian ini Pak, tujuannya sudah tercapai ya. Terus menurut Bapak, apakah yang sudah memuaskan Pak dalam pembelajaran pada saat itu? Untuk yang memuaskan, anak-anak sudah berani aktif ya. Kalau sebelumnya kan anak itu kadang diem aja, nggak berani mengungkapkan isi pikirannya. Nah, kemarin itu anak-anak mulai terpancing, jadi mulai aktif, mulai berani untuk bicara di depan teman-temannya, dan juga banyak tanya kalau berarti di sini Bapak sudah ada yang sangat memuaskan nih, yaitu adalah anak sudah aktif nih. Berarti sesuai dengan area pengembangan yang kemarin kita bahas, kita hendaki bahwa siswa mampu mempresentasikan hasil kerjanya dengan aktif, dan hanya dengan terpancing itu kan berarti sudah kelihatan. Terus menurut Bapak apa yang belum memuaskan dalam pembelajaran kemarin? Memuaskan itu tentunya di manajemen waktu Pak. Jadi terkadang kalau anak-anak disuruh diskusi terlalu asik sendiri sehingga waktunya lupa itu, sehingga kadang sudah selesai kita belum selesai diskusinya, itu kadang memang menjadi masalah di saat ini. Berarti manajemen waktu ya, karena memang target dari utama Pak Udin tadi kan adalah keaktifan siswa, berarti tercapai. Cuma saking tercapainya jadi lewat waktu. Terus bagaimana ketercapaian kompetensi siswa? Kompetensi alhamdulillah tercapai. Jadi kemarin untuk materinya sendiri adalah potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, kemudian manfaatnya juga. Jadi anak-anak sudah bisa mendeskripsikan ya potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, di wilayah ini, misalnya sumber daya alamnya apa, misalnya manfaatnya untuk apa, mereka sudah bisa mendeskripsikan itu ya. Kemudian juga menyampaikan di depan teman-temannya. Berarti ketercapaiannya sudah ada nih, bahwa sesuai dengan tolok ukurnya mendeskripsikan potensi sumber daya alam nih. Dan sesuai dengan yang kemarin ingin dikembangkan juga keaktifan juga sudah muncul. Terus menurut Bapak apa yang menjadi kesulitan siswa dalam pembelajaran kemarin? Kesulitan mungkin
selama ini kan geografi itu dianggap oleh anak-anak itu sebagian anak ya, tidak semua itu bagi mata pelajaran yang sulit Pak. Itu jadi kadang itu jadi momok sendiri, kita baru masuk itu udah tahu geografi yang angel. Nah itu kadang ya kita harus bagaimana kita menyampaikannya itu agar anak itu menjadi semangat, menganggap mata pelajaran geografi itu tidak sulit lah ya, dengan berbagai macam cara lah coba. Berarti itu ya Pak Udin ya, ada semacam paradigma dari siswa sendiri bahwa geografi itu merupakan salah satu mapel yang merepotkan dan menyulitkan hidup ya. Ya mungkin ini juga saya alami dulu ketika saya SMA juga sama. Terus menurut Bapak apa yang menjadi kesulitan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran kemarin? Kesulitannya yaitu tadi manajemen waktu ya. Kadang saya juga tidak melulu melihat jam, jadi kadang lewat batas juga, jadi anak-anak terlalu asik, kita juga lupa ternyata udah bel belum selesai lah, itu yang menjadi kendala. Berarti kendalanya ya di manajemen waktu ya. Berarti untuk mengaktifkan minat anak tadi sudah bisa. Terus kemudian menurut Bapak bagaimana Bapak dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh siswa yang tadi Bapak katakan ada anggapan bahwa geografi itu sulit? Tentunya dengan cara tidak melulu harus dengan ceramah, metodenya mungkin bisa divariasi dengan memberikan video pembelajaran. Itu anak-anak kadang lebih mudah untuk menyerap materi itu daripada kita cuma ngomong aja. Kemudian juga dengan cara tadi tidak hanya bersumber dari buku, anak bisa eksplor sendiri dengan HP mereka dari sumber daya alam. Itu kan di Google banyak juga, di YouTube juga banyak. Jadi anak-anak agar tidak susah lah ya untuk belajar itu, karena kan di HP itu sudah ada semua mereka mau minta. Berarti ini ya Pak Udin berarti dalam hal ini membolehkan anak untuk membuka berbagai macam sumber. Berarti ada diferensiasi kontennya itu. Terus menurut Bapak bagaimana Pak mengatasi kesulitan yang Bapak alami, terutama tadi manajemen waktu? Ya mungkin kalau itu lama-lama kan terasa sendiri ya apabila kita sering melakukannya. Jadi mungkin membatasi diskusi, kemudian membatasi presentasi mungkin ya, itu akan bisa mengatasi permasalahan tadi. Berarti ini ya, intinya adalah sering melakukan diskusi, jadi memperbanyak metode pembelajaran dengan cara diskusi ya, terbiasa ya. Terus menurut Bapak apa yang sudah pas yang dilaksanakan pada pembelajaran pada saat itu? Kalau yang pas mungkin kemarin saya coba berdiferensiasi konten ya kalau nggak salah ya. Jadi di situ ada video pembelajaran, mana bisa melihat, kemudian mereka juga bisa mencari dari sumber-sumber lainnya di HP mereka. Mungkin itu yang saya sudah tepat ya, mungkin walaupun mungkin belum sempurna ya menurut Pak Lutfi, tapi menurut saya sudah tepat. Berarti diferensiasi konten ya, karena memang saya lihat dari observasi kemarin Pak Udin juga menyediakan media pembelajaran yang membuat anak itu dari berbagai macam gaya belajar itu bisa menerima, karena ada media pembelajarannya, ada gambar-gambar dan lain sebagainya, sehingga anak juga kelihatannya makin tertarik. Itu ya Pak Udin, karena ya tadi sesuai dengan yang dikatakan Pak Udin, menggunakan diferensiasi konten. Terus menurut Bapak apa yang perlu Bapak tingkatkan untuk pembelajaran? Ya, mungkin saya mau nyoba berdiferensiasi proses ya, produk juga ya, diferensiasi produk ya. Selama ini
kadang kita mau mencoba itu takut apa? Waktu akan terbuang. Nah, sementara materi belum selesai lah, itu selalu membayangi. Jadi kadang kita mau mencoba itu udah itu dulu, nanti masih ada project, masih ada kadang kegiatan yang lain lah, nanti takut materinya nggak selesai 1 semester lah, itu yang membayangi. Kadang kita mau bereksperimen itu menjadi takut sendiri ya. Minder ya. Iya, takut berarti selesai materinya. Sama dengan saya juga kadang minder Pak, tapi dengan tindakan-tindakan seperti ini kan kita bisa melihat bahwa tindakan-tindakan yang kita lakukan itu tidak seperti yang kita buat. Terus komitmen apa yang Bapak usahakan setelah pembelajaran supervisi? Ya, tentunya saya akan mencoba di lain kesempatan nanti mencoba menerapkan, jadi tidak hanya diferensiasi konten tapi juga proses dan produk sendiri. Proses dan produk ya. Berarti kemungkinan akan menerapkan ini, akan diferensiasi proses dan produk. Memang kemarin kelihatannya belum terlalu muncul, terutama untuk yang produknya. Gimana Pak Udin untuk supervisi hari ini? Apakah ada masukan? Terima kasih pada Pak Lutfi karena diberi kesempatan yang sangat berharga. Tidak semua guru diberi kesempatan seperti saya diberi kesempatan untuk mencuri ilmu dari Pak Lutfi yang diterima di pendidikan CPG sendiri ya. Jadi kami sebagai guru yang belum CPG itu diberi kesempatan ini, saya terima kasih sekali. Jadi alhamdulillah senang. Saya doakan semoga Pak Udin segera lolos guru penggerak Pak Udin. Dan minimal seperti saya dulu Pak Udin. Saya juga dulu sempat mencuri ilmu dari Bu Nani karena mendapat kesempatan yang sama seperti Pak Udin. Harapan saya juga ini nanti Pak Udin juga bisa lolos guru penggerak. Jadi hari ini mungkin ada banyak ilmu yang saya serap juga dari Pak Udin. Pak Udin juga menerima beberapa masukan dari saya. Harapan saya Pak Udin tetap semangat dan saya yakin Pak Udin bisa menjadi guru yang luar biasa. Itu Udin untuk supervisi hari ini. Terima kasih Pak Udin. Sama-sama.